يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan tingkatan orang-orang yang beriman atau tingkatan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fabayyana Allah Subhanahu wa taala annahu yumiddu man yuridu dunya wa man yuridul akhirata min ata'ihi." Setelah beliau menjelaskan atau menyebutkan surat Al-Isra ayat 18 sampai 21, kita baca sekali lagi ayatnya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami percepat baginya di dalam kehidupan dunia ini apa yang kami kehendaki bagi yang kami inginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami akan menjadikan baginya neraka jahanam yang dia masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir. Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan negeri akhirat dan dia bersungguh-sungguh mencarinya dan dia dalam keadaan beriman, maka merekalah yang akan dibalas hasil usahanya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Setiap dari mereka kami berikan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kami berikan kepada mereka yang menginginkan dunia dan yang menginginkan akhirat dari pemberian Rabbmu. Wa makana ata'u rabbika manzura. Dan pemberian Rabbmu tidaklah terhalangi bagi mereka. Undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Maka perhatikanlah bagaimana kami mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan di dalam negeri akhirat ada lebih tingkatan atau derajat yang lebih tinggi dan pemberian yang lebih utama. Surat Al-Isra 18 sampai 21. Disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tentang sebagian makna daripada ayat tersebut. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia saja, ataupun Allah berikan kepada siapa yang menginginkan akhirat dari karunia ataupun nikmat ataupun pemberiannya. Orang kafir yang menginginkan dunia, Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak semua yang dikehendaki oleh manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari materi, dari harta ataupun dari hal-hal yang bersifat duniawi. Allah memberikan kepada mereka. Siapa saja di antara manusia yang menginginkan dunia, Allah berikan. Meskipun sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ata'ahu makana mahduran min barrin wala fajirin. Dan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terhalang bagi orang yang baik ataupun orang yang fajir. Oleh karena itulah harta bukan merupakan ukuran tingkatan derajat manusia di mata Islam, di dalam pandangan Islam. Namun materi ini akan diberikan oleh Subhanahu wa taala kepada siapa saja. Kepada orang kafir, kepada orang berbuat maksiat, kepada orang berbuat fitnah, kepada yang berbuat ketaatan. Semuanya Allah beri. Dan dari sinilah kata para ulama, makna makna daripada nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah yarham kullah al-khalaiq.
kafirin wa mu'minihin. Ar-Rahman artinya Allah Maha Penyayang, menyayangi semua makhluknya. Orang kafir Allah berikan materi, Allah berikan dia harta, Allah berikan kepada mereka makanan. Ini merupakan rahmatnya Allah kepada semua makhluknya. Namun Allah mengistimewakan orang mukmin dengan Allah mengistimewakan mereka dengan iman yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Adapun materi tidak ada bedanya, rezeki tidak ada bedanya. Bahkan hewan pun Allah yang memberikan mereka rezeki, tidak ada bedanya. Oleh karena itulah sekali lagi harta bukan merupakan ukuran akan tingkatan derajat manusia di mata Islam, dalam pandangan Islam, yang merupakan ukuran dari al-Islam dalam ad-din adalah ittiba'us sunnah, yang merupakan timbangan dan ukuran dalam Islam adalah al-iman wa taqwa, iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada orang baik ataupun orang yang fajir nikmat dunia. Allah berfirman tadi, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, Allah berikan baginya kehidupan dunia tersebut. Makanya jangan tertipu dengan kekayaan orang kafir, kekayaan pelaku maksiat, kekayaan orang al-bidah. Karena itu bukan merupakan ukuran bagi seorang muslim. Meskipun seorang muslim dia diberikan materi apa adanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pantas untuk bersyukur kepada Allah karena dia lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Terkadang sebagian orang ketika dia rajin ibadah, rajin menuntut ilmu agama, rajin datang ke majelis ilmu, namun kenapa kok semakin seret rezekinya? Padahal tidak demikian keadaannya. Justru dia lebih banyak bersyukur kepada Allah karena dia lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Adapun rezeki semua Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki tersebut. Adapun nikmat iman, nikmat berkaitan dengan sunnah, iman dapat bertakwa kepada Allah, nikmat yang tidak ada duanya, yang tidak semua orang dapat meraih kecuali bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengetahui bersama bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir itu bukan sebuah nikmat yang murni, namun adalah nikmat, adalah suatu siksa bagi mereka. Dengan mereka diberi nikmat, dengan mereka diberikan harta, diberikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semakin menumpuk dosa mereka, semakin besar azab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dinamakan dengan al-istidraj, yaitu diulur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka diberi rezeki dan sebagainya, kemudian pada akhirnya pada suatu saat mereka akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka telah lalai, telah lupa dengan apa yang mereka diperingatkan dari ajaran para rasul, maka Allah bukakan bagi mereka, kami bukakan kepada mereka semua pintu-pintu langit atau semua pintu-pintu dunia ini. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan harta, Allah berikan kehormatan bagi mereka di dunia. Falamma farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Namun ketika mereka sudah sampai puncak kegembiraan mereka, kesenangan mereka di dunia ini, sudah sampai puncak kekuasaan mereka, sampai puncak kekayaan mereka, Allah akan azabnahum baghtatan. Kami akan azab mereka tiba-tiba fa idahum mublisun. Pada waktu itulah mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istidraj, sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Allah ulur mereka dengan nikmat-nikmat tersebut, namun pada suatu saat Allah akan azab dengan azab yang sangat pedih. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, "Idza a'tallahu 'abda ni'matan 'ala ma'asihi fa innama huwa istidraj." Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, apabila Allah memberikan nikmat kepada pelaku maksiat, kepada seorang hamba karena kemaksiatannya, maka itu adalah istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun suatu saat akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi sekali lagi bukan ukuran bagi seorang mukmin. Kemudian Allah berfirman, "Undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Perhatikanlah bagaimana kami menguasakan atau bagaimana kami mengutamakan sebagian manusia di atas sebagian yang lain, dan di dalam negeri akhirat itu ada derajat yang paling tinggi dan ada pemberian yang lebih besar. Ini inti pembahasan kita, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian orang di atas sebagian yang lainnya.
yaitu dengan iman dan takwa kepadanya. Fabayyana Allah Subhanahu wa ta'ala anna 'alal akhirah yatafadhaluna fiha akthar mimma yatafadhalu an-nasu fid dunya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah akan mengutamakan manusia, ya, sebagian mereka di atas sebagian yang lain pada waktu di akhirat. Ya, seperti sudah kita jelaskan bahwasanya al-jannatu darajat, surga itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan di akhirat lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan tingkatan di dunia ini. Ya, orang beriman bertingkat-tingkat di dunia ini dan balasan Allah di akhirat lebih besar lagi dibandingkan tingkatan mereka di dunia. Wa qad bayyana tafadhul anbiya'i alaihi wassalam ka tafadhuli sa'iri ibadil mu'minin. Sebagaimana juga Allah telah mengutamakan sebagian para anbiya, sebagian para rasul di atas sebagian yang lainnya. Intinya manusia dalam masalah iman dan dalam masalah takwa, manusia dalam masalah kewalian Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat sesuai dengan derajat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula para anbiya, Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dhum darajat atau wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'dhin darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Itulah para rasul-rasul, sebagian mereka kami utamakan di atas sebagian yang lain, dan di antara mereka para rasul tersebut ada yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengangkat derajat sebagian yang lain di atas sebagian yang lainnya pula, dan kami memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan, dan kami menguatkannya dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihi assalam. Al-Baqarah ayat 253. Intinya para anbiya, para rasul, mereka bertingkat-tingkat. Mereka adalah semuanya orang mulia, orang yang memiliki derajat yang tinggi. Namun di antara yang tinggi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah SAW, aku adalah tuannya anak Adam. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Memang semuanya mulia, para anbiya semuanya mulia, namun Rasul yang paling mulia di antara mereka. Demikian pula Allah berfirman, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura. Dan sungguh kami telah mengutamakan sebagian para nabi di atas sebagian yang lainnya, dan kami memberikan kepada Nabi Dawud kitab Az-Zabur. Surat Al-Isra ayat 55. Ini merupakan dalil manusia dalam masalah iman dan takwanya bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan banyak sekali dalil-dalil tentang masalah tingkatan orang-orang yang beriman. Di antara yang di sini disebutkan oleh Imam atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa fi sahih Muslimin, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu annahu qala, Rasul bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min adz-dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dalam masalah apa? Dalam masalah iman, dalam masalah takwa, dalam masalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin, yang kuat imannya, yang kuat ketakwaan, yang kuat ibadahnya, yang kuat ilmu agamanya, maka lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Bukan lemah ekonominya, bukan lemah kekuasaannya, bukan lemah atau rendah derajat kekeluargaannya atau keturunannya, bukan itu ukurannya. Namun adalah iman dan takwa. Yang paling kuat iman dan takwanya, yang paling kuat ilmu, yang paling kuat amal ibadahnya, maka itulah yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullin khair. Meskipun demikian, yang lemah maupun yang kuat semuanya ada kebaikan. Karena apa? Ada iman di dalam diri mereka. Bagaimanapun keadaan orang yang beriman, mereka masih lebih baik daripada semua manusia yang ada. Mereka adalah orang yang paling bahagia daripada semua manusia yang ada. Wal asli innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Demi masa kata Allah, semua orang dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimanapun keadaan mereka masih lebih baik daripada selain mereka. Wa fi kullin khair, dan di dalam mereka ada kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah yang dinamakan tawakal kepada Allah, berusaha bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk dunia maupun akhirat dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengandalkan kekuatan semata dan tidak juga bersandar kepada takdir, namun menggabungkan antara keduanya, yaitu betul-betul bersungguh-sungguh dalam berusaha dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan engkau lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu lakana kada wa kada. Dan jangan pernah Anda mengatakan, kalau tertimpa musibah, jika Anda tertimpa musibah, maka jangan mengatakan seandainya aku berbuat demikian-demikian, maka akan demikian-demikian hasilnya. Satu contoh misalnya, kalau saya tidak pergi dari rumah tadi, tidak akan saya tertimpa kecelakaan, tidak mungkin saya kemalingan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk tidak adanya ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, kata Rasulullah, apabila engkau tertimpa suatu musibah, jangan mengatakan seandainya aku berbuat demikian akan demikian-demikian. Itu menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala. Walakin qul, akan tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tapi katakanlah, apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tidak akan mungkin seorang muslim, seorang manusia bisa selamat, bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asabaka lam yakun yukhti'aka. Ini di antara makna iman kepada takdir. Rasul bersabda, apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin meleset darimu. Wajib untuk kita meyakini hal seperti itu. Kalau kita terus menyesali takdir, yang ada adalah stres, yang adalah frustasi, bahkan auzubillah sampai bunuh diri dan sebagainya. Karena apa? Tidak adanya iman kepada takdir. Tidak tahu bahwa takdir kalau sudah dituliskan oleh Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, kalau Anda ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya. Sudahlah, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah ada hikmahnya, apalagi musibah tersebut bisa menghapus dosa. Ambil hikmah yang baiknya, bersabar, ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata seandainya saya berbuat demikian, menyesali apa yang telah berlalu daripada musibah, maka ini adalah membuka pintu-pintu atau amal perbuatan syaitan. Kalau kita tidak menghentikan kata-kata seandainya ketika menyesali takdir musibah yang menimpa kita, ini akan menjunjukkan kita kepada suudzon kepada Allah, kemudian kita akan protes kepada takdir Allah. Banyak hal-hal yang negatif kalau kita tidak mau tunduk dan patuh kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam hal tadi bahwasanya orang mukmin itu bertingkat. Yang lemah imannya, yang lemah ibadahnya, yang lemah ilmu agamanya, yang lemah ibadahnya atau amal solehnya, maka ini adalah tingkatan yang rendah di antara orang-orang yang mukmin. Yang mukmin yang qawi, yaitu qawi imannya, qawi ibadahnya, qawi ketakwaannya, itulah yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalilnya di sini juga oleh Syekhul Islam wa fi Sahihain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah dan juga Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim, seorang qadhi, seorang alim berijtihad, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, dalam pendapatnya, maka baginya 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, mengambil suatu kesimpulan hukum, kemudian dia salah, maka baginya 1 pahala. Intinya apa? Para ulama pun, mereka bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Dan inilah yang juga dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang berijtihad, para ulama, tentunya ulama yang sebenarnya, ulama yang betul-betul mereka mumpuni dalam ilmu agama, bukan yang sekedar label yang ditempelkan begitu saja. Namun betul-betul ulama yang darah daging mereka telah bersatu dengan ilmu agama, dengan tafsir Al-Quran yang sebenarnya, dengan hadis Rasulullah SAW, dengan pemahaman para ulama salaf, yaitu ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka ulama-ulama tersebut adalah warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Mereka adalah orang yang paling mulia, orang yang paling takut kepada Allah. Namun di antara mereka sendiri bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang lebih pandai dari yang lainnya. Di antara di sini, apabila seorang hakim berijtihad, itu ada yang salah, ada yang benar. Dari sinilah kita mengetahui bahwasanya para ulama tidak maksum.
Para ulama tidak semuanya ucapannya benar. Maka kita ambil yang benar sesuai dengan dalilnya dan kita tinggalkan yang salah. Tidak boleh kita fanatik, tidak boleh kita taklid kepada salah seorang ulama. Kita hormati mereka karena mereka adalah orang yang diberikan pujian oleh Allah dan Rasulnya. Namun Allah dan Rasulnya telah menyatakan mereka adalah manusia biasa, mereka bisa salah dalam pendapatnya. Maka tidak boleh fanatik ataupun taklid buta kepada salah seorang di antara para ulama. Mereka kalau beristihad terkadang salah, namun mereka memiliki apa? Memiliki pahala. Bagi mereka pahala, tidak boleh untuk dicela. Kesalahannya tidak boleh diikuti, namun tidak boleh dicela. Ini bedanya antara Ahlussunnah dengan Ahlul-Bid'ah. Ahlussunnah wasat pertengahan dalam menyikapi para ulama. Ahlussunnah mereka menyatakan ulama adalah orang yang wajib untuk dijadikan rujukan dalam permasalahan agama. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikri jika kalian tidak mengetahui. Namun Ahlussunnah tidak terlalu ekstrim, tidak mengatakan semua ucapan ulama benar, tidak. Ada yang salah, ada yang benar. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah, apabila seorang hakim, seorang alim beristihad, kalau salah baginya satu pahala. Kesalahan mereka tidak boleh diikuti, namun tidak boleh mereka dicela, karena Allah telah memberikan satu pahala bagi yang beristihad. Namun betul-betul ulama yang memang layak untuk beristihad, bukan orang-orang yang jahil kemudian beristihad. Kalau mereka salah baginya dosa yang berlipat ganda, apalagi menyesatkan umat. Yang beristihad adalah para ulama, bukan orang yang jahil, bukan para orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu agama beristihad lalu salah, kemudian menyebarkan fatwa yang sesat tersebut kepada umat, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sebagaimana Rasul mengatakan, man da'a ila dhalalah kana wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak, tidak mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk memilah dan memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam permasalahan agama ini. Jangan sampai salah dalam memilih siapa rujukan dalam permasalahan agama ini. Apalagi Rasul SAW telah mengatakan di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, inna min asratis saati an yultamasa ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu diambilnya ilmu dari orang-orang yang asagir, orang-orang yang tidak berilmu agama, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ngelama terhadap para ulama. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Intinya para ulama mereka adalah manusia yang mulia, namun di atas yang mulia ada yang mulia lagi, ada yang benar, ada yang salah. Tingkat derajat mereka. Demikian pula disebutkan di sini contohnya Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tadi tingkatannya para anbiya, tingkatannya orang yang beriman, kemudian tingkatannya para ulama. Sekarang tingkatannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, tidak sama di antara kalian antara orang yang menginfakkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah dan yang berjihad, yang berperang di jalan Allah. Mereka lebih besar, lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah penaklukan kota Mekah dan mereka juga berjihad. Namun semuanya Allah janjikan bagi mereka kebaikan ataupun pahala. Para sahabat secara umum yang mereka masuk Islam, kemudian mereka berjihad dan mereka berinfak, bersedekah sebelum penaklukan kota Mekah, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berjihad atau orang-orang yang berinfak setelah penaklukan kota Mekah. Di antara para sahabat sendiri, mereka adalah wali Allah, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Namun di antara mereka ada yang lebih utama, yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lain. Semuanya tergantung apa? Ukurannya adalah amal soleh. Bukan nasab keturunan, bukan masalah jarak, bukan masalah status, pendidikannya, status, masalah kemasyarakatan atau sosialnya. Namun yang diukur oleh Allah SWT adalah amal dan ibadahnya kepada Allah SWT. Demikian pula tadi dalam surat Al-Hadid ayat 10. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang derajat para kaum mukminin, kaum muslimin.
Allah berfirman, la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama antara orang yang duduk dari orang-orang yang beriman, ya, yang tidak ikut berjihad, yang tidak ikut berperang, yang mereka tidak memiliki udzur, ya, tidak sama kedudukan mereka dengan para mujahidun, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Faddalallahu mujahidina bi amwali wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah mengutamakan para mujahidin, orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka daripada orang-orang yang duduk tidak mau berjihad dengan beberapa atau dengan satu derajat, dan semuanya Allah janjikan keutamaan bagi mereka. Namun jihad yang dimaksud di sini, para mujahid yang dimaksud di sini adalah orang yang berjihad di atas ilmu, orang yang berjihad di atas bimbingan para ulama, yang mereka tidak hanya bermodalkan semangat, namun betul-betul berjihad di atas Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW. Orang yang berjihad yang dengan jalurnya yang benar, dengan bimbingan para ulama sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul SAW, mereka lebih baik daripada orang yang tidak mau berjihad. Dia di sini bukan terorisme, dia di sini bukan pemberontakan, namun jihad di atas sunnah Rasul SAW, di atas bimbingan para ulama. Di sini bukan untuk mendukung para terorisme, bukan. Ini adalah jihad yang syar'i. Sebagaimana ibadah ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang dimaksud di sini adalah orang yang berjihad dengan jihad yang syar'i lebih baik daripada orang yang tidak berjihad. Ini adalah tingkatan orang-orang yang beriman. Ada yang berjihad, ada yang tidak. Yang berjihad di jalan Allah dengan cara yang syar'i, dengan cara yang dituntut oleh para ulama ahli sunnah, bukan ulama khawarij, mereka lah lebih utama derajatnya dibandingkan yang lainnya. Wa'adahu wa kullu wa'adallahu husna. Namun demikian semuanya dijanjikan oleh Allah kebaikan dan pahala. Wa qaddalallahu mujahidina al-qa'idina ajran 'azima, dan Allah mengutamakan orang yang berjihad, tentunya sekali lagi dengan jihad yang syar'i, jihad yang dengan sunnah Rasul SAW. Allah mengutamakan mereka di atas orang-orang yang hanya duduk. Allah mengutamakan mereka atau menyediakan bagi mereka pahala yang sangat besar, darajatin minhu, yaitu beberapa derajat dari Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratan wa rahmah. Allah memberikan kepada mereka tingkatan derajat di akhirat, dan juga pengampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah tingkatan orang-orang yang beriman dalam masalah jihad. Ada yang berjihad, ada yang tidak. Tentunya yang berjihad dengan jihad yang syar'i, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk para ulama ahli sunnah, maka mereka lebih tinggi derajatnya. Surat An-Nisa 95 sampai 96. Demikian pula Allah berfirman, aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Apakah sama orang-orang yang memberikan minum kepada para jemaah haji dan yang memakmurkan Masjidil Haram, apakah sama dengan orang yang beriman? Kaman amana billahi wal yaumil akhir, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa jahada fi sabilillah, dan dia berjihad di jalan Allah, la yastawuna indallah, tidak sama kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin zaman jahiliyah dahulu, mereka rajin memberikan minum kepada para jemaah haji. Mereka adalah orang yang dermawan pada waktu jahiliyah. Ada jemaah haji, musim haji, mereka menyiapkan minuman dan makanan untuk jemaah haji tersebut, gratis bagi jemaah-jemaah. Mereka juga memakmurkan Masjidil Haram, namun derajat mereka karena mereka masih musyrik tidak sama dengan derajat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama derajatnya di sisi Allah. Sekali lagi ukurannya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nasab keturunan. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berbuat kezaliman. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman. Yang pertama kali ukurannya adalah orang yang beriman. Apa orang yang beriman itu? Yaitu orang yang beriman kepada Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tauhid uluhiyah rububiyah maupun asma wa sifat, orang yang beriman dan yang berhijrah, hijrah dari negeri kafir kepada negeri kaum muslimin,
kemudian mereka berjihad di jalan Allah, bukan di jalan hawa nafsu, bukan di jalan syayatin, namun di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di jalan fanatik golongan, namun jihad li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para salafus saleh. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, maka mereka yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, yang sukses di dunia maupun di akhirat. Namun syarat utamanya adalah iman. Kemudian hijrah dan jihad sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan jihad ala terorisme. Yubasyyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Maka Allah pun memberikan kabar kepada mereka yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya, dengan keridhoannya, dan dengan surga bagi mereka yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah memiliki atau di sisinya ada pahala yang sangat besar. Ukurannya sekali lagi, tingkatan orang beriman itu diukur oleh iman, dan amal solehnya tingkatan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita jelaskan juga masalah tingkatan jihad. Jihad ada 4 tingkatan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jihad melawan diri sendiri dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dan dengan kesabaran. Kemudian tingkatan yang kedua, jihad yang melawan setan, yaitu dengan melawan hawa nafsu dan melawan asyubhat. Dengan apa kita melawan keduanya? Yaitu dengan ilmu dan dengan as-sabar. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, yaitu dengan ilmu dan juga dengan asilah, dengan senjata. Kemudian yang keempat, jihad melawan kemungkaran atau pelaku kemungkaran dan pelaku kebid'ahan. Dan intinya semuanya harus didasari oleh ilmu asy-syar'i. Kalau orang itu berjihad tanpa ilmu, yang ada adalah terorisme, yang ada adalah hal-hal yang merugikan kaum muslimin, yang ada adalah kerusakan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau mengatakan, man abadallah bighairi ilmin yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah, yang berjihad tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kemudian Allah juga berfirman, amman huwa qanitun ana allazi sajida wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Surah Al-Zumar ayat yang ke-9. Ini juga menjelaskan tentang tingkatan orang-orang yang beriman. Apakah sama orang yang berdiri pada malam hari, dia sujud, dia berdiri, kemudian dia takut akan negeri akhirat, kemudian dia mengharapkan rahmat Rabb-nya, apakah sama dengan orang yang selain itu? Tentunya tidak sama antara yang betul-betul beribadah kepada Allah dengan yang tidak. Kemudian katakan oleh Nabi Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui ilmu agama ini dengan yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Demikianlah derajatnya orang mukmin sekali lagi diukur oleh ilmu, oleh iman, oleh takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh nasab keturunan, bukan oleh status kedudukannya di dalam dunia ini, namun diukur oleh iman dan takwa kepada Allah dan ilmunya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran dari hal ini adalah orang-orang yang berakal. Orang yang berakal bisa menimbang, orang berakal bisa mengukur mana yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia di sisi Allah ukurannya adalah ilmu, ukurannya adalah alaman as-saleh, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian juga Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu, dan yang berilmu beberapa derajat Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Surat Al-Mujadilah ayat yang 11. Ini adalah ukurannya Al-Quran, ukurannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat adalah orang yang berilmu, bukan orang yang jahil. Meskipun dari mana nasab keturunannya, kalau dia jahil terhadap urusan agama, tidak tahu masalah akidah yang sahihah, tidak tahu bagaimana sunnahnya Rasulullah SAW, maka dia rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia rendah di sisi orang yang lain beriman. Sekali lagi, orang beriman merendahkan siapa yang direndahkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman meninggikan siapa yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman
meninggikan, mengutamakan orang yang berilmu, mengutamakan orang yang bertauhid, mengutamakan orang yang bertakwa kepada Allah, meskipun nasab keturunannya sangat rendah di sisi masyarakat setempat. Ukurannya dari iman dan takwa kepada Allah SWT yang diiringi oleh ilmu agama ini. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa idza kana al-'abdu la yakunu waliyan illa illa idza kana mu'minan taqiyan liqoulihi ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sudah kita jelaskan bahwasanya tidak akan mungkin seorang bisa menjadi wali Allah kecuali dengan dia beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat surat Yunus 62-63. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut atas mereka, dan mereka pun tidak merasa sedih, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Demikian pula dalam Sahih Bukhari, dalam hadis tentang wali, Allah juga telah menjelaskan dalam hadis qudsi tersebut, yaitu Allah bersabda atau Allah berfirman dalam hadis qudsi, wala yazal abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang mustahab, yang sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Wala yakunu mu'minan taqiyan hatta yataqarraba ila Allah bil fara'id. Tidak akan mungkin orang itu menjadi wali Allah kecuali dengan dia beriman dan bertakwa, dan tidak akan mungkin dia bisa beriman dan bertakwa kecuali dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin menjadi seorang wali kecuali yang betul-betul salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Tidak akan mungkin menjadi wali kecuali orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak akan mungkin menjadi orang yang beriman dan bertakwa kecuali orang-orang yang betul-betul melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Dan tidak akan mungkin orang itu bisa melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kecuali dengan mereka belajar dan terus belajar apa itu kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, dan yang juga diwajibkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah bukan orang yang jahil, namun orang yang berilmu, yang tahu ilmu agama, tahu akidah yang benar, tahu ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Fa yakunu minal abrar ahli yamin. Maka dengan dia melaksanakan kewajiban itu, maka dia telah meraih predikat sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, meraih predikat sebagai ashabil yamin, golongan kanan yang Allah janjikan surga baginya. Tingkatan yang pertama, yang paling rendah dari tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'da dzalik la yazalu yataqarrab bin nawafil. Kemudian kalau seandainya dia menambahkan dengan ibadah-ibadah yang nawafil setelah yang wajib, hatta yakuna minas sabiqina al-muqarrabin, maka dia naik derajatnya kepada tingkat yang terakhir, yang paling puncak dari tingkatan wali Allah, yaitu dia meraih tingkatan as-sabiqina al-muqarrabin. Semuanya sekali lagi ukurannya yaitu iman dan takwa, melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang disunahkan oleh Rasul SAW, dan sekali lagi tidak akan mungkin ini diwujudkan kecuali dengan belajar dan terus belajar ilmu agama sesuai dengan dasarnya Al-Quran wa Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Fa'maklumun anna ahadan minal kuffari wal munafiqin la yakunu waliyan lillah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin orang kafir, orang yang munafik itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang non muslim tidak akan mungkin bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yasihu wa kadzalika man la yasih imanuhu wa ibadatu wa in qaddara anna la isma la yumitu atfal kuffar. Demikian pula kalau seandainya ada seseorang yang tidak sah imannya, yang tidak sah ibadahnya, meskipun seandainya dia tidak memiliki dosa, seperti contohnya anak-anak kecil dari orang-orang kafir. Anak-anak kecil yang kafir, artinya dari keturunan orang kafir, dia masih belum baligh misalnya, tidak mungkin dia bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam tablughu da'wa wa nahwuhu. Demikian pula orang-orang yang belum sampai kepada dakwah tentang Islam, orang pedalaman dan sebagainya, meskipun mereka memiliki karomah yang jutaan misalnya, tetap dikatakan mereka bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wali Allah ukurannya iman dan takwa yang dilandasi oleh ilmu agama ini. Wa in qila innahum la yu'adzabun hatta yursal ilaihim rasulun fala yakunna min awliyaillah. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan juga pendapatnya jumhur para ulama ahli sunnah, bahwasanya anak-anak kecil, orang-orang kafir, anak-anaknya orang kafir, orang Yahudi ataupun orang Nasrani, jika mereka mati,
dan mereka belum masuk Islam, mereka tidak akan diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, namun mereka akan diuji, akan diberikan ujian, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, orang-orang akfarul kufar memang ada khilaf antara para ulama, apakah mereka masuk surga langsung atau apa mereka langsung masuk neraka ataupun mereka masih diuji langsung. Namun pendapat yang rajih, yang utama sebagaimana disebutkan juga oleh muridnya Syekhul Islam Taimiyah, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsirnya surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, beliau lebih condong kepada pendapat anak-anak kecilnya, orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasrani yang mati sebelum balik, maka mereka tidak diazab dan juga tidak langsung diberikan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji terlebih dahulu. Di akhir kelak mereka diuji, yaitu dengan mereka disuruh, diperintahkan masuk ke dalam api. Kalau mereka mau mentaati perintah Allah, mereka akan masuk ke dalam surga. Namun jika mereka membangkang perintah Allah, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, anak-anak kecilnya orang kafir tidak diadab dahulu sampai mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang anak-anak kecil seperti ini, dari orang kafir, meskipun memiliki banyak karamah atau hal yang luar biasa, tidak akan bisa dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Illa idza kanu minal muttaqin, tidaklah menjadi wali Allah kecuali yang beriman dan bertakwa. Faman lam yataqarrab ila Allah la bi fi'il hasanat wala bi tarkis sayiat lam yakun min awliyaillah. Barang siapa yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah dengan dia berbuat kebaikan atau dengan dia meninggalkan kejelekan, maka tidaklah dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengandalkan nasab keturunan, hanya mengatakan saya keturunan Nabi misalnya, saya keturunan Raden, dan sebagainya. Kalau dia tidak memiliki amal soleh, tidak beramal yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, atau tidak meninggalkan kemaksiatan, maka dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tinggi derajatnya di sisi manusia di dunia ini, namun di sisi Allah dia bukanlah wali Allah, namun sebaliknya dia adalah wali-wali syaitan yang mereka tidak mau mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal majanin. Demikian pula orang yang gila, bagaimanapun karamahnya, bagaimanapun keluar biasaannya, tidak mungkin dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Atau anak-anak kecil misalnya, meskipun memiliki banyak hal-hal yang luar biasa, orang gila tidak akan mungkin menjadi wali Allah. Ini semuanya disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah untuk membantah perkataan atau pendapat pemikiran kelompok tasawuf yang mereka sangat ekstrim dalam mengkultuskan orang yang gila. Kalau kita katakan tadi, para rasul bertingkat-tingkat derajatnya, para sahabat bertingkat-tingkat derajatnya, para ulama bertingkat-tingkat derajatnya, orang beriman bertingkat-tingkat derajatnya. Demikian pula orang gila bertingkat-tingkat derajatnya. Orang yang gila dikatakan oleh Allah, yang mengatakan itu lebih gila daripada yang gila. Bertingkat-tingkat derajatnya. Di antara pendapat orang sufi yang ekstrim seperti itu. Mereka mengatakan orang yang gila itu, kata mereka, dalam kitab-kitab mereka juga disebutkan bahwa orang yang gila itu rohnya atau akalnya telah berpindah kepada alam gaib, berpindah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan orang yang gila itu sebagai wali mereka. Bahkan disebutkan dalam sejarah pada waktu zaman yang mendahulu, dan juga insya Allah masih ada zaman sekarang itu. Disebutkan Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala sebuah kisah seorang gubernur atau seorang wali kota pada waktu zaman dahulu itu menganut pemahaman tasawuf. Ketika dia melewati suatu jalan, kata Ibnu Hajar Asqalani, dia melihat ada seorang yang gila dan manusia menganggap dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang gila tersebut bertanya kepada sang wali atau kepada gubernur tersebut. Kemudian sang gubernur takut kepadanya karena manusia mengatakan dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia pun wali tersebut dijadikan sebagai kalau kita katakan mungkin sebagai penasihat religiusnya. Kemudian sampai digambarkan bagaimana pengkultusan sang gubernur tersebut kepada sang gila tersebut. Sampai diceritakan bahwa orang gila tersebut kalau meludahi sang gubernur, kalau dia meludahi ataupun melecehkan sang gubernur di hadapan orang umum, maka gubernur lebih gembira, lebih senang, karena dia menganggap itu sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, dapat berkah dengan ludahnya
sang wali. Ya, ini kisah zaman dahulu yang tidak mustahil dan insya Allah masih ada. Kalau kita mengikuti, meneliti bagaimana keadaan orang yang gila tersebut. Ya, meskipun dengan nama wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Syekhul Islam dia membantah ucapan pendapat orang tasawuf yang menganggap orang gila sebagai wali Allah. Ada orang gila, telanjang bulat di tengah jalan, memiliki karomah. Dia berani karena dia apa? Wali Allah, ya takut tertabrak. Namanya orang gila nggak punya akal, nggak waras. Bagaimana dia mau merasa takut? Ini adalah di antara keajaiban dunia seperti ini. Yaitu bahwasanya orang gila dianggap sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dibonceng di jalan telanjang, dianggap sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang wali, sebagaimana dijelaskan dalam ayat, orang yang dinamakan wali Allah beriman dan bertakwa. Tidak mungkin orang yang beriman dan bertakwa itu orang gila. Namun yang demikianlah orang yang waras itu ngalah. Biarkan mereka mengatakan demikian. Wa kadzalika al-majnun wal atfal, demikian para orang gila dan atfal, tidak mungkin mereka menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rufi'al qalam an salasati. Rasul bersabda, pena al-qalam itu diangkat dari tiga kelompok manusia. Yang pertama dari al-majnun hatta yafiqa. Orang yang gila itu ketika berbuat kemaksiatan, berbuat dosa bagaimanapun tidak akan ada dosa bagi mereka sampai dia sadar. Intinya apa? Orang yang gila tidak akan mungkin menjadi wali Allah. Karena apa? Perintah dan larangan, meskipun perintah itu dilaksanakan, meskipun larangan itu ditinggalkan, tidak ada manfaat bagi orang yang gila tersebut. Oleh karena itulah kalau kita belajar misalnya masalah wudu, masalah sholat, syarat wudu, syarat sholat adalah orang yang berakal. Orang yang nggak berakal kemudian sholat, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sampai ke derajat orang sebagai wali Allah Subhanahu, tidak mungkin, mustahil. Ini adalah kata Nabi SAW, orang yang gila diangkat pena at-taklif, tidak berdosa, dia melakukan apapun juga dari perbuatan dosa. Yang dosa itu yang menganggap dia sebagai wali. Ini orang yang berdosa. Ataupun orang gila yang sendiri berbuat apapun tidak berdosa sampai dia sadar. Wa anisabi hatta yahtalima, demikian pula anak kecil yang dia berbuat apapun juga tidak berdosa sampai dia baligh. Namun orang tua yang berdosa kalau dia membiarkan anaknya berbuat kenakalan, berbuat maksiat dan sebagainya. Adapun anaknya sendiri tidak berdosa. Wa anin naim hatta yastayqiza, demikian pula pena diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Rawahu Abu Dawud. Intinya orang yang gila tidak akan mungkin bisa menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadzal hadits qad rawahu al-Sunan min hadits Ali wa Aisyah radhiyallahu anhuma wa tafaqa al-ma'rifah ala tarqih bil qabul. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh ulama ahli sunan. Ahli sunan adalah Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Ini diriwayatkan oleh ulama-ulama sunan tersebut dan diriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu anhuma, dan ulama ahli sepakat akan kesahihan hadis ini. Kemudian lakinna sabiyya al-mumayyiz tasihhu ibadatuhu wa yusabu 'alaiha inda jumhuril ulama. Akan tetapi anak yang kecil namun dia sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang jelek, bisa memisahkan yang mana yang jelek, mana yang benar. Kalau dia beribadah, sah ibadahnya. Kalau misalnya anak kecil tersebut masih bisa berpikir dan dia sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ikhlas karena Allah, maka kalau betul-betul sesuai dengan syaratnya akan diterima oleh Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya puasa Ramadan anak masih kecil, ataupun haji, kalau betul-betul sesuai dengan syarat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan diberi pahala oleh Allah. Ini menurut jumhur para ulama. Menurut jumhur para ulama, kalau mereka beribadah, anak yang kecil yang sudah bisa memilih dan memilah mana yang jelek, mana yang benar, maka dia akan diberi pahala. Menurut jumhur para ulama. Wa amal majnun ala dirufi anhul qalam fala yasihu syai'un min ibadati bittifaqil ulama. Adapun orang yang gila, maka telah diangkat pena darinya dan tidak sah satu apapun dari ibadah menurut kesepakatan ijma' para ulama. Orang yang gila yang berbuat ibadah, yang berbuat amal soleh, orang gila menyedekahkan rumahnya, menyedekahkan miliar rupiah, tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya saya tidak sah, apalagi sampai ke derajat para wali. Tidak mungkin, mustahil.
bal la yasih inda amatil uqala, ya. Bahkan jangankan menurut ulama, orang yang berakal saja itu orang gila tidak dianggap, ya. Itu yang memiliki akal yang sehat. Adapun akal yang juga gila, ini yang susah, ya. Tidak mungkin untuk dinasihati sebagainya kecuali dari hidayah Allah Subhanahu wa taala atau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan menurut kebanyakan orang yang berakal, ya, orang yang gila itu tidak berhak untuk dia melaksanakan perdagangan, atau untuk dia melaksanakan produksi di pabrik dan sebagainya, hancur. Orang yang gila berdagang, semuanya akan diberikan tanpa imbalan. Makanya orang yang berakal menganggap orang yang gila itu tidak layak untuk mengamalkan apapun juga daripada urusan-urusan kemaslahatan dunia, apalagi masalah akhirat. Fala yasihu an yakuna bazzaza, tidak sah seorang yang gila itu menjadi seorang penjual kain misalnya. Wala atoran, tidak sah akadnya kalau dia itu orang gila kemudian menjadi penjual minyak wangi, akadnya tidak sah kata para uqala dan juga para ulama. Yang berhak untuk bermuamalah ada pedagang dan penjual itu sama-sama warasnya. Pembeli tidak boleh menjadi orang yang majnun, orang yang gila. Kalau dia membeli kemudian dia meninggikan harga, kemudian diberikan kepada orang yang menjual, tidak sah jual belinya tersebut, karena dia tidak berakal. Demikian pula penjual yang menjual dengan harga yang paling murah di dunia misalnya, tidak sah jual belinya tersebut. Ini menurut ulama dan juga menurut para uqala. Wala haddadan, demikian pula tidak sah seorang yang gila menjadi pandai besi, wala najjar atau tukang kayu dan sebagainya. Wala tasihu uqudu bi ittifaqil ulama, tidak sah akadnya orang gila, menurut kesepakatan para ulama. Kata Syaikhul Islam Taimiyah, wala tasihu uqudu bi ittifaqil ulama, tidak sah akadnya orang gila, dengan berbagai bentuk akad, entah akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa dan sebagainya, tidak sah dari orang yang gila. Maka jangan bermuamalah dengan orang yang gila, entah yang gila akal ataupun yang gila agamanya. Wala yasihu bai'u, kata Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak sah jual belinya. Wala sira'uhu, wala nikahu, tidak sah menikahi orang yang gila. Wala talaqu, demikian pula tidak sah talaknya orang yang gila. Wala iqraru, ataupun persaksiannya. Wala syahadatu, pernyataannya ataupun persaksiannya. Jangan mencari saksi orang yang gila, Wala ghairu dzalik min aqwalihi, dan masih banyak lagi ucapan-ucapan hal seperti ini. Bal aqwalu kulluha lahun la yata'allaq biha hukmun syar'iyyun. Bahkan ucapan-ucapan orang yang gila itu hanyalah sebuah egoan semata, tidak ada hukum syar'inya, tidak ada dosa ataupun pahala bagi orang yang gila. Wala sabah wa wala iqab, tidak ada pahala atau tidak ada iqab, siksa bagi orang yang gila. Kalau dia betul-betul setelah balik langsung gila misalnya, maka tidak ada dosa, tidak ada pahala baginya. Kecuali kalau dia setelah balik masih belum gila, kemudian berapa tahun lamanya kemudian baru gila, maka pahala dan siksanya diukur pada waktu antara dia balik sampai dia mau gila. Ini yang diukur, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Adapun pada waktu setelah dia gila, maka tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ataupun dosanya. Sekali lagi, kalau orang itu gila, macam-macam orang gila. Ada yang sejak kecil, maka tidak ada dosa dan pahala pada waktu dia berbuat di dunia ini. Adapun kalau dia gilanya setelah dia balik, setelah dia balik, kemudian masih ada waktu untuk dia sadar melakukan amal ibadah atau amal kemaksiatan, kemudian dia gila, pada waktu-waktu inilah dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dia saat itu gila, tidak lagi dihitung dosa ataupun pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi sabi al-mumayyiz fa inna lahu aqwalan mu'tabaratan fi mawadi' bin nas wal ijma' wa fi mawadi' fiha iza. Ini berbeda dengan anak yang kecil yang masih bisa atau yang masih berakal, yang bisa memilah dan memilih mana yang baik mana yang jelek. Ini masih bisa diperhitungkan ucapan-ucapannya. Adapun orang yang gila, maka tidak ada ukuran pahala ataupun dosanya, apalagi dianggap sebagai seorang wali. Ini suatu hal yang sangat jauh daripada ajaran al-Islam. Wa idza kana al-majnun la yasihu minhu al-iman wala taqwa wala taqarrub ila Allah bil faraid wan nawafil wa amtana an yakuna waliyan lillah fala yajuzu li ahadin an ya'taqida annahu waliyun lillah. Apabila seorang yang gila itu tidak sah, kata beliau, apabila seorang yang gila tidak sah iman dan takwanya,
dan juga tidak sah ya amal solehnya, baik yang berupa kewajiban ataupun yang nawafil, dan dia mustahil menjadi wali Allah, maka dilarang, maka tidak boleh bagi seseorang pun untuk meyakini dia sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau menjadi wali Allah, menjadi wali murid pun tidak sah dia. Ya, nggak boleh orang yang gila menjadi wali murid, datang mengambil rapot, bukan rapotnya diambil nanti, dia berabrik sekolahnya. Ya, jangan kau menjadi wali Allah, menjadi wali murid pun tidak sah. Ini menunjukkan bahwasanya begitulah manusia di dunia ini ya, al-junun unun. Kata para ulama, kegilaan itu beraneka ragam macamnya. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.